البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah Ta'ala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Pembahasan tentang surat ini memakan waktu yang sangat panjang karena memang walaupun ayat surat ini pendek tetapi dia betul-betul maknanya itu sangat mendalam. Tapi kita hanya mengambil ra'sul qalam saja, ujung penanya saja. Di sini Allah Ta'ala berfirman dengan masa mururul ayami wal layali, yaitu pergiliran siang dan malam, yang mana dia itu adalah dzurfu a'malil ibad. Dia itu adalah tempat amalan para hamba. Para hamba beramal di mana? Yaitu di waktu, selang waktu yang diberikan Allah kepada mereka. Maka di sini ada isyarat bahwasanya seseorang itu harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Wallahul musta'an. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Kenapa? Karena waktu itu sangat pendek, umur itu ada batasnya. Alangkah cepatnya kematian itu datang. Makanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana kebanyakan manusia itu terpedaya di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu lapang. Kesehatannya tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk amal soleh, waktu lapang tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk beramal soleh dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang akan rugi ketika dia tidak memanfaatkan waktunya. Makanya orang-orang yang di dalam neraka itu mereka minta dikasih tambahan waktu lagi. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna minha na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Mereka berteriak minta pertolongan di dalam neraka. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang belum kami kerjakan. Minta tambahan waktu lagi. Maka Allah berfirman, apakah belum kami panjangkan umur kalian dengan jangka waktu, dengan selang waktu yang cukup bagi orang yang mau mengambil pelajaran, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maka rasakanlah siksaan ini. Tidak ada orang yang zalim, tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu pemberi pertolongan. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maka bagus kata Imam Syafi'i, dan beliau menukilkan dari yang lain. Imam Ibnul Qayyim dalam Ad-Da' wa Dawa menukilkan dari Syafi'i, menukilkan dari yang lain Asy-Syafi'i. Apa itu? Bahwasanya al-waqtu kas-saif. Bahwasanya waktu itu seperti pedang. Idza istakhdamta wa illa qata'ak. Kalau engkau mempergunakannya engkau beruntung. Kalau tidak dia yang akan memotong dirimu. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ra'su malil abdi, yang paling utama, modal paling utama dari hamba adalah nafas dia. Setiap kali dia menghembuskan nafas berarti ada sebagian modal yang telah hilang. Maka hendaknya dia menjaga baik-baik modal yang tersisa itu. Kita tidak tahu masih berapa banyak nafas yang kita miliki. Setiap kali waktu berlalu, sekian banyak nafas yang telah kita hembuskan. Berarti sisanya itu semakin menipis. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Baik. Makanya sekedar sumpah ini saja, ini harusnya bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, dia tersedarkan untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada. Kemudian Allah Ta'ala setelah bersumpah dengan masa, Allah Ta'ala berfirman, yaitu al-muqsam alaihnya, inti sumpahnya apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Alnya adalah al-istighraqiyah, menunjukkan makna kul, yaitu seluruh manusia, terserah dia dari Arab ataukah ajam. Apakah dia itu orang tua ataukah masih muda ataukah masih anak-anak. Kalau anak-anak mungkin masih dimaafkan. Karena apa? Karena dia belum mendapatkan taklif.
apakah dia itu pria ataukah wanita, apakah dia dari bangsawan ataukah rakyat jelata, maka dia betul-betul di dalam kerugian. Ini adalah perkara yang sangat besar. Seandainya Allah tidak bersumpah, niscaya kalamnya adalah hak. Bagaimana? Sementara Allah di sini bersumpah dan Allah Ta'ala menggunakan taukid inna yang saqilah juga, dan juga ditambah dengan lamul muzahlaqah, ini juga lamul taukid. Maka kalimat Allah pasti benar, bahwasanya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Dan ini ma'ruf di dalam Al-Quran. Di antara uslubul Quran, setelah menyebutkan berita yang menakutkan, memberikan apa? Memberikan jalan keluar dan kabar gembira. Ada orang yang masih mungkin untuk selamat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mewasiatkan kepada kebenaran dan saling mewasiatkan kepada kesabaran. Jadi kalau kita ingin beruntung, hendaknya kita menjadi orang-orang yang beriman. Kenapa? Rasulullah SAW telah bersabda, la yadkhulul jannata illal mu'minun. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang beriman. Maka kalau kita ingin beruntung, tidak rugi, maka hendaknya kita beriman. Apakah ada orang beriman selain Islam? Tidak ada. Semuanya adalah apa? Harus dia itu muslim. Makanya dalam hadis yang lain, hadis Abi Bakar, dalam lafaz yang lain, hadis Umar, Rasulullah mengatakan, la tadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Harus dia itu muslim. Kenapa? Kalau dia tidak masuk dalam agama Islam, maka dia rugi. Masuk dalam ayat ini, lafil khusr, dalam kerugian. Allah Ta'ala berfirman tentang masalah Islam itu, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima dari dia, dan dia di akhirat menjadi termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Kemudian apakah mungkin Islam dan iman itu tanpa didasari oleh ilmu? Ini tidak mungkin. Paling tidak apa, orang harus kenal bahwasanya Allah adalah Rabb dia, Allah adalah ilah dia, dan apa saja kewajiban asasi, yaitu sholat, salam dan seterusnya. Maka dia harus berilmu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Miftah dari Sa'adah, la yambanil iman illa alal ilm. Iman tidak dibangun kecuali di atas ilmu. Berarti orang jahil mudah sekali untuk kafir. Orang jahil mudah sekali untuk dia masuk kepada kesyirikan tanpa dia sadari. Berarti apakah orang-orang jahil di sekeliling kita dia tidak mukmin, tidak muslim? Bukan itu pembahasannya. Selama dia itu adalah muslim, pasti dia punya ilmu. Paling tidak dia kenal Allah memang sesembahan dia, Allah itu ada di langit, dan seterusnya. Pengetahuan-pengetahuan yang sangat mendasar. Cuma yang kita inginkan di sini adalah apa? Wajib bagi kita untuk memperkokoh iman kita dengan apa? Ilmu yang mantap. Makanya bagus dijelaskan oleh pemilik kitab yang paling besar di dalam akidah dari kalangan Syafi'iyah, yaitu siapa? Imam Hibatullah Al-Lalikai. Di dalam kitab beliau Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wa Jamaah 3 jilid itu. Beliau adalah dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Tetapi apa? Beliau banyak menukil dari As-Sauri, dari Imam Ahmad, dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i sendiri, akidah-akidah murni dengan sanad-sanadnya yang jauh dari apa itu yang diyakini oleh orang Asy'ariyah dan juga yaitu Syafi'iyah zaman sekarang. Padahal ini kitab terbesar imam mereka sendiri dari kalangan Syafi'iyah, mereka tidak ikut itu. Akidah Ahlussunnah wa Jamaah, Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wa Jamaah. Beliau adalah imam besar dari Syafi'iyah, Al-Lalikai. Di dalam muqaddimah kitab beliau telah menyebutkan kewajiban, wajib bagi seorang hamba untuk mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, mengenal Allah dan juga mengenal apa hak Allah dengan syariat-syariatnya. Wajib untuk tahu bagaimana cara sholat, wajib untuk tahu kalau dia pedagang bagaimana cara berdagang, kalau dia tiba waktunya untuk zakat, dia harus tahu bagaimana kewajiban-kewajiban zakat dan seterusnya. Intinya adalah apa? Ilmu. Harus dia itu belajar agar dia mampu membangun imannya di atas iman yang benar, di atas akidah yang lurus. Maka ayat ini walaupun sekedar mengatakan kecuali orang-orang yang beriman, ternyata apa? Konsekuensinya sangat banyak. Tidak mungkin orang mengatakan saya beriman kemudian langsung berarti dia adalah mukmin. Harus ada pondasi yang mantap agar kalau datang ujian dan cabaran itu terbukti imannya adalah iman yang bagus. Dan harus ada bukti keimanan, yaitu dengan cara apa? Taat kepada Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Ini perkara yang sangat besar walaupun kalimatnya sangat sederhana dan orang sudah pada hafal.
illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tapi siapa yang sadar tentang kandungan yang sangat dalam di dalam ayat ini tadi? Banyak orang yang tidak tahu. Sehingga walaupun lidahnya mengatakan kami beriman, walaupun banyak membaca surat Yasin, ternyata di akhirat masih termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Karena tidak dibangun di atas akidah yang hak. Akidah tidak mungkin benar kecuali apa? Dengan ilmu yang cukup. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu taala a'lam.